kekristenan. Banyak orang tidak sadar bahwa dengan dia taat, hidup dia pasti Tuhan berkati. Nah, masalahnya dia tidak mau taat. Nah, Bapak Ibu terkasih, sebagian orang ketika saya lagi berbicara begini, dia berpikir tentang masalah, oh jangan merokok, oh jangan minuman keras, oh jangan kawin cerai, oh jangan berzina, oh jangan berjudi, oh kalau hutang orang mesti dibayar dan sebagainya. Dia mungkin bagi Anda yang sudah nggak hidup dalam dosa begini, itu bukan persoalan lagi. Tetapi bicara ketaatan, kalau kita yang punya level rohani yang sudah berbeda ini, kita nggak akan berbicara tentang masalah dosa lagi, tetapi berbicara setiap hari bagaimana Roh Kudus menuntun Anda. Sampai sini dulu. Yang mengerti katakan amin. Bagus, luar biasa. Bapak Ibu, saya akan ngajak Bapak Ibu belajar satu orang, namanya Abraham. Kisah Para Rasul pasal 7, ayatnya yang kedua sama dengan yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2 sama dengan 3. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menamakan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. 3, perhatikan. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu terkasih cuma baca ini sepintas, ini kan berbicara tentang Tuhan menyuruh Abraham keluar. Dan kalau Bapak Ibu terkasih melihat di Kejadian pasal 11, ya, Kejadian pasal 11, lebih tepatnya 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Tuhan ini punya pesan, pergilah dari negerimu, perhatikan baik, dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, kenyataannya Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu terkasih cuma membaca sepintas, ada yang Bapak Ibu bisa lewatkan. Saya saja kelewatkan. Sampai suatu hari Tuhan bukakan bahwa Abraham ini di Kejadian pasal 12 ini, dia taat, tetapi dia taatnya nggak full. Nah, dari mana saya tahu? Nih, 12 ayat 4. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi memang pergi, tapi dengan baik. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Ini problem. Tuhan kan sudah ngomong, pergi dari sanak saudaramu. Amin. Kok diam langsung? Perhatikan kita pada Tuhan punya perkataan pertama, pergi dari negerimu, pergi dari sanak saudaramu. Tapi Abraham dia nurut, tapi Lot dia bawa. Kemudian Bapak Ibu lihat Kejadian pasal 12 ayat 5 dikatakan lagi, Abraham membawa Sarai istrinya, dan ditulis lagi di sini, dan Lot. Amin. Jadi Abraham taat kepada Tuhan setengah. Dia memang pergi, tapi persoalannya di bawah Lot. Bapak Ibu kan berkata, ya kan namanya saudara, ya bawa aja, kenapa nggak boleh? Bapak Ibu tahu nggak, Lot ini adalah
kemudian menimbulkan masalah, sehingga satu ke kiri, satu ke kanan. Lot waktu itu dia lihat Sodom dan Gomora. Dia lihat ke tempat itu bagus. Waktu dia lihat bagus, dia pilih situ, dia tinggal di keluarganya. Bapak Ibu sudah tahu kejadiannya apa. Singkat ceritakan, Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan, dikasih hujan api dan sebagainya. Sampai di Alkitab saya masih ada ingat perkataan ditunggang balikan Tuhan. Kemudian Lot ini kawin sama anaknya, karena istrinya sudah meninggal. Anaknya melahirkan dua bangsa dan menjadi musuh bebuyutan Israel. Siapa itu bangsa? Amon dan Moab. Sampai di sini dulu saya ajak Bapak Ibu berpikir. Coba kalau Abraham takfur, tidak ada Moab, tidak ada Amon. Kalau dia mau takfur. Saya sedang membawa Bapak Ibu terkasih untuk belajar bagaimana Anda punya satu sikap untuk Anda belajar tak sama Tuhan itu full. Saya lihat, saya orang Kalimantan Barat, orang Chinese. Sebagian orang Chinese di situ, ini saya saya bukan menyinggung soal kepercayaan atau gimana. Saya lihat mereka bagaimana mereka hidup. Ketika diperhadapkan tentang ketaatan, mereka nggak bisa. Mereka suka kompromi. Sebagian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah tahu lah, orang Chinese itu apa sih yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan saya lihat lagi beberapa, lucunya begini, dia mengaku dia Kristen, tapi dia masih bisa mimpi dan sering berkomunikasi dengan roh jahat. Kalau Anda mau hitam, hitam. Kalau Anda mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Amin. Amin. Saya kalau pelayanan di kampung-kampung orang kita, saya lihat ada jimat-jimat sesuatu berbentuk guci dan sebagainya ada di rumahnya. Saya akan ngomong, kamu sudah ikut Yesus sungguh-sungguh atau tidak? Apalagi maaf kata, ada manggau ditaruh di rumahnya. Manggau itu ada rambut perempuan di situ di sekeliling. Saya lihat, saya bertanya, sebenarnya kamu itu sudah mengalami Tuhan Yesus atau belum? Kalau kamu ngaku Yesus juru selamatmu, itu semua harus dibuang. Kecuali kamu masih belum dan masih belum belajar, itu urusanmu. Saya kalau berkata kebenaran, saya nggak pernah takut. Kalau Anda mengaku Anda jemaat bergereja, Yesus Kristus adalah juru selamatku, saya harus berkata benar. Dan saya melihat kompromi yang begitu membuat hidup orang itu tidak pernah diberkati. Bapak Ibu terkasih, tadi kan saya bahas soal Abraham. Saya bahas satu orang lagi. Bapak Ibu pasti tahu dia itu raja pertama di Israel, namanya Saul. Kalau Bapak Ibu pelajari orang ini, saya nggak akan membuka banyak. Saya hanya jelaskan singkat saja berhubung dengan waktu. Suatu hari orang ini saya catat di sini bahwa di 1 Samuel pasal 15 ayat 22, di mana 1 Samuel pasal 15 ayat 3 aja saya buka sebentar. 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Tuhan itu sudah kasih perintah cukup jelas sama orang ini, ya, lewat Samuel. Samuel ini ngomong gini, jadi pergilah sekarang dengan baik, kalahkan orang Amalek, tumpas segala yang ada padanya. Dan firman Tuhan sudah berkata gini, janganlah ada belas kasihan kepadanya.
Memang kalau dipikir, kok sadis benar ya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tetapi orang ini melakukan kebodohan. Dia taat, dia pergi berperang. Apa yang dia lakukan? Agag, raja orang Amalek, dia umpetin, dia biarkan hidup. Semua ternak yang bagus-bagus dipilih. Nih, 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi saudara itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Waktu dia lakukan ini, Tuhan kasih tahu sama sang nabi Samuel singkat cerita datang sama dia, ngomong sama dia dan bilang, itu suara ternakmu sampai ke telingaku. Namanya nabi, ya begitulah. Lalu singkat cerita, orang ini punya jabatan raja, nggak bertahan lagi di hadapan Tuhan. Apalagi, maksudnya waktu ketika dia memegang puncak bajunya Samuel, terus nggak tahu gimana sobek, si nabi ini ngomong, sekarang kamu selesai intinya. Nah, waktu itu Bapak Ibu tahu nggak, Daud punya nama belum ada. Bapak dan Ibu jangan berpikir, oh Daud sudah ada, sudah Tuhan naikkan dan sebagainya. Enggak, justru karena orang ini tidak taat. Saya sedang membayangkan kalau orang ini taat, dia patuh sama Tuhan, Daud mungkin nggak ada cerita. Yang nangkap karena amin. Saya sangat menyayangkan orang-orang seperti begini. Kenapa peluang yang ada dari Tuhan dia sia-siakan? Bapak Ibu tahu nggak? Dalam keseharian kita orang percaya, pegangan kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Amin. Slow sekali. Pegangan kita adalah firman Tuhan. Amin. Yang berikutnya begini, saya mau ngomong bukan cuma Alkitab. Setiap hari orang percaya itu punya Roh Kudus. Amin. Kalau Anda percaya Anda punya Roh Kudus, setiap harinya hidup Anda dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu harusnya begitu. Jadi kalau suatu hari, misalnya di dalam pekerjaan, ataupun waktu Anda sedang teduh di pagi hari, jam 4, jam 5, atau jam berapapun, tiba-tiba Tuhan nampakkan wajah seseorang pada Anda. Tuhan nampakkan wajah seseorang pada Anda. Tuhan punya maksudnya sama Anda. Tetapi maaf, Anda satu kurang peka, dua Anda suka tidak enak sama orang. Ketika Anda mungkin punya ada malas. Saya dalam setiap pagi saya berdoa sama Tuhan. Ketika Tuhan nampakkan wajah si A, si B, si C kepada saya nggak akan ragu. Dan saya sudah tahu Tuhan tuh seperti kayak kabel yang colongkan tuh sedang konekkan saya supaya saya itu segera menghubungi orang tersebut. Karena waktu saya hubungi orang tersebut, ternyata memang pas. Orang tersebut sedang sakit, orang tersebut lagi kekurangan uang dan lain sebagainya. Dan di sini tahap keduanya, ketika saya sudah tahu itu, tindakan saya apa? Saya sudah telepon, sudah tanya. Dan waktu sudah berkomunikasi, tindakan saya sekarang apa? Apakah saya akan melepaskan doa pada dia? Apakah saya akan segera mengeluarkan uang saya dan berbelas kasih pada dia? Atau saya menahan? Saya banyak menemukan orang-orang, khususnya para hamba Tuhan di pedalaman, ketika bersinggungan sama uang, dia susah sekali. Sebenarnya saya simpel saja ya, ini buat saya bukan hal yang penting. Memang saya perlu, tetapi buat saya ini bukan yang terpenting. Tapi bagi saya taat sama Tuhan itu yang terpenting. Oh, sedikit orang bisa melakukan itu, Pak Bu. Apalagi waktu Tuhan kasih lihat orang tersebut, Tuhan gerakkan hati, dan Tuhan sudah kasih angka yang harus diberikan sama orang itu. Kita ini lebih banyak melihat kondisi keadaan kita yang terbatas. Itu salah. Saya mau kasih tahu, di balik ketaatan sebenarnya Tuhan sudah sediakan berkat untuk Anda. Orang tuh, teman-teman saya tuh suka melihat saya begini.
Evangelis sentrik pelayanan, dia bisa terbang kemana-mana. Dia nggak tahu semua saya lakukan dengan iman. Benar, saya lakukan semua dengan iman. Biar saya sangat percaya sama Tuhan. Dan ketika Tuhan kasih tahu saya terbang ke sini, saya mau tahu. Dan ketika Tuhan waktu dan pelayanan pun Tuhan kasih saya tahu apa? Kasih orang ini uang. Saya bisa punya argumentasi sama Tuhan dan berkata sama Tuhan, Tuhan kan sudah tahu saya sudah terbatas. Jadi Tuhan mau saya kasih duit saya lagi, nanti saya makan apa? Habis ini perjalanan saya panjang Tuhan. Dengar baik, saya tidak pernah bertanya begitu sama Tuhanku. Gak pernah. Jadi bapak saya sudah kenal karakter saya. Jadi setiap kali dia menguji, dia akan mendapatkan. Saya lolos. Contoh ya Pak Bu, tampakkan wajah seorang hamba Tuhan di Kalteng, di Barito Timur. Saya kirim langsung uang pada dia sekian ratus. Tahu apa yang terjadi? Next day, hari berikutnya Tuhan kirim buat saya seseorang, tambahkan 1 nol. Jadi kalau kirim 500, kembali ke saya 5 juta. Semua orang kalau saya cerita begini pasti mau. Tapi pada saat dalam diuji, belum tentu. Saya sedang berbicara tentang bagaimana kalau Anda taat, level imanmu itu makin naik. Banyak orang punya level iman tetap segitu saja karena dia tidak pernah mau taat. Coba Anda belajar. Kalau Anda lagi diam begitu, tiba-tiba terus Tuhan suruh menyembah. Anda bilang, enggak, saya lagi sibuk, nggak mau menyembah. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Saat itu Anda baru ingat, rupanya Roh Kudus sudah suruh menyembah. Kamu nggak mau menyembah. Itu contoh. Tadi saya berbicara uang, sekarang saya berbicara tentang kondisi. Pak Bu, saya belajar dari semua kisah ini, Pak Bu, bahwa pelajaran soal ketaatan itu memang tidak mudah. Kami bisa memberitakan firman di mimbar, tapi jemaat yang menaatinya itu gak gampang. Bahkan hamba Tuhannya pun gak gampang juga. Diperhadapkan dengan keterbatasan, tapi diharuskan bisa taat. Dan taat yang saya masukkan di sini jangan setengah, tapi full. Bisa Tuhan bilang, kau kasih dia uang 500, kau bayarin dia makan. Kamu kemudian bayarin dia tiket speed nyebrang. Tapi kita taatnya cuma bayarin makan, kasih uang. Speed tidak. Kamu gagal. Saya nggak mau jadi orang gagal. Saya percaya Tuhan saya itu adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang sama orang. Kalau dia suruh, berarti dia ada maksudnya. Saya ini selalu menanti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Dan saya selalu mau rindu, mau dengar suara Tuhan. Banyak orang gak bisa dengar suara Tuhan karena dia tidak taat. Contoh, saya kasih bukti. Contoh, bicara uang. Bisa Tuhan tampakkan wajah pendeta sedang kesulitan. Kan Tuhan punya maksudnya. Tuhan tahu orang itu, coba telepon orang itu. Waktu dia telepon, dia sudah tahu uang urusannya. Dia abaikan. Ibaratnya pakai buku, tutup. Dia tutup buku. Sekali Tuhan bikin gitu, 2 kali Tuhan bikin gitu. Pertanyaan saya dari mimbar ini, kira-kira besok Roh Kudus mau bicara lagi atau tidak? Enggak. Saya akan jawab. Saya akan bantu Anda jawab. Tidak. Saya rindu sekali setiap hari mendengar suara Tuhan. Lewat ketaatan yang kita punya, suara Tuhan itu akan terus mendengar, terus bergema, terus berbicara di hati saya. Makanya Bapak Ibu, kan saya bisa berkhotbah tentang ini, Pak Bu. Saya punya banyak tema tentang kesembuhan ilahi, Pak Bu. Bapak Ibu kan tidak kenal saya. Bagaimana saya pelayanan di Kalimantan Barat, orang-orang Tuhan Yesus sembuhkan. Saya banyak melihat itu, Pak Bu. Jadi terlalu percaya diri saja saya. Kalau pelayanan di sana terus ditelepon kemudian, Pak ini sembuh. Saya terus sudah percaya. Tapi saya hari ini memang nggak tahu waktu di speak saya mendengar Tuhan bicara ini sama gereja ini. Nah, itu yang saya mau sampaikan.
Saya tidak mau menyampaikan khotbah yang indah, tapi saya mau menyampaikan isi Tuhan dan ketaatan saya kepada dia. Jadi ini yang saya mau sampaikan, dan saya mau berbicara dari Alkitab ini. Bapak Ibu lihat bagaimana Abraham, dia menaati Tuhan setengah, tidak full. Makanya muncul dua bangsa, Amon dan Moab, musuh bebuyutannya Israel. Saul seharusnya dia bisa jadi raja lebih panjang umur, tetapi karena dia tidak taat, dia membuat Tuhan kecewa sama dia. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Samuel itu sakit hati sama dia. Akibatnya itu Raja Daud muncul. Kenapa Raja Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan? Saya tahu bukan selain dia suka memuji menyembah Tuhan, dia memaafkan musuhnya dan sebagainya, tapi saya tahu orang ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. 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 Dari mana buktinya saya tahu? Setiap kali dia mau maju berperang, dia selalu tanya sama Tuhan. Saya tadi berpikir kembali yang tadi soal ketaatan. Kalau Anda bertanya sama Tuhan, Anda tidak taat, buat apa Anda bertanya sama Tuhan? Contoh, kalau si A datang ke saya, Pak, apa yang saya harus lakukan? Kita kasih tahu, begini. Tetapi endingnya dia nggak lakukan. Jika besok dia datang lagi sama saya akan bilang, nggak usah kamu tanya saya lah, urus dirimu sendiri. Begitu pula kalau kita punya murid, kita mentoring orang tersebut, kita sudah kasih tahu begini. Tapi dia nggak mau taat. Ya untuk apa lagi Anda datang lagi sama saya dan bertanya? Saya percaya kamu akan mendapatkan suara Tuhan ketika kamu taat. Nah, coba taat itu full. Amin. Full sama Tuhan. Ketika kamu taat full, suaranya akan terus dibicarakan. Dikasih tahu kamu apa yang akan terjadi di sebenarnya. Orang yang taat, orang yang rendah hati. Amin. Saya belajar itu. Orang yang taat sama Tuhan, orang yang merendahkan hati saya sama Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak punya rumus yang lain. Selain saya mau ngomong gini, Pak Bu, kalau Anda taat, hidupmu ini pasti diberkati. Jangan khawatir tentang masalah ini. Saya nggak pernah khawatir. Saya penginjil, saya nggak kerja. Tapi kalau urusan terbang sana sini, saya nggak pernah takut. Kadang saya lagi duduk di airport, duit baru datang dari Tuhan, saya nggak pernah takut. Satu aja saya cuma mau kasih tahu Bapak Ibu, saya percaya ketaatan itu membuat Bapak saya senang. Kalau saya mau taat pun saya nggak mau taat setengah-setengah. Saya mau bikin, kalau dia bilang A, B, C, D, E, F, saya lakukan semua. Saya minta pemain keyboard maju ke depan. Saya sudah mau selesai. Pak, Bu, dengar begini. Saya mau cerita ini. Ada firman kan di 2 Timotius pasal 2 ayat keempat. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian dia berkenan pada komandannya. Dikecilkan, jangan lebih dari suara saya. Turunkan lagi. Dia punya follow, bro. Oke. Naikin dikit boleh. Saya percaya bahwa yang Tuhan rencanakan dalam hidup manusia itu memang baik
apa adanya. Kalau Anda tidak taat dulu, dengar baik, Anda kalau nggak taat dulu, Anda nggak akan bisa memahami apa yang dirancangkan. Sebagai nganggup batin yang itu. Saya punya schedule. Harusnya besok ada lagi di Malinau. Tiba-tiba hamba Tuhan berkata, Pastor, cuma satu aja schedule. Lalu saya teringat dengan yang di rumah. Saya berpikir posisi saya juga ditarakan. Saya gampang saja saya mau bilang, ya saya mau pulang saja. Tuhan bawa saya ke sini setelah 10 tahun. Tadi lagi saya memuji menyembah Tuhan. Dan sekian saya keliling gereja, saya melihat, saya ulang lagi omongan saya. Saya bilang gereja ini kalau memuji Tuhan itu berbeda. Setidaknya saya punya sebuah kenangan. Saya mau pulang. Saya tuh nggak pernah punya planning. Oh, tahun depan datang yang mana? Nah, bukan saya. Saya orangnya begitu. Karena saya orangnya apa ya? Saya suka daerah yang baru. Jadi kalau ada daerah baru itu yang saya masuk. Setidaknya saya bisa melihat apa yang Tuhan mau bawa buat saya lihat tentang Katara dari gereja ke gereja. Saya juga lihat gereja ini. Saya lihat kok beda ya dengan daerah kami. Memuji Tuhannya tuh bagaimana? Saya menemukan di sini luar biasa. Dan berikutnya, saya dari tanggal 10 saya pelayanan. Itu setiap hari Pak. Cuma ada satu hari kosong di hari Sabtu di Malaysia. Dan hari Jumat kemarin kita arahkan. Itu cuma 2 hari kosong. Selebihnya ada pelayanan terus. Saya sebenarnya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih, 2 Timotius 2 ayat 4 ini saya alami. Waktu saya mau terbang, orang tua saya mengalami sebuah kecelakaan di gereja. Orang tua saya sudah tua, sudah berusia maksud saya. Dia jatuh karena ditimpa oleh seseorang. Waktu lagi foto di mimbar, karena sudah berusia, sini hancur tulangnya, kakinya juga ada mengalami retak, tak bisa berdiri. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada sebagai anak, susah loh mau ninggalin orang tua dalam kondisi begitu. Saya punya schedule sudah tersusun semua. Saya dari dulu nggak pernah cancel schedule saya. Di cancel sama orang tuh terlalu sering. Tapi saya bilang sama diri saya mau taat Tuhan. Walaupun mungkin yang datang kemarin cuma ya belasan orang dan sebagainya, hari ini puji Tuhan saya full. Tapi saya mau taat sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kemarin hari Minggu pun waktu saya bicara sama mama saya, ketika dia mau sesudah dioperasi, dia bilang, coba kamu fokus dalam pemberitaan firman, jangan mikirin saya. Udah gampang. Orang kalau kita sayang dalam kondisi sangat sulit meninggalkan, apalagi ada kendala di biaya operasi kan nggak murah. Kami yang mau tempuh dengan BPJS. Saya memang beriman tidak BPJS. Waktu saya pergi, orang gereja mengumpulkan biaya, setidaknya meringankan. Dan puji Tuhan, memang baik, operasinya sudah berhasil dan sebagainya. Ada hal-hal Tuhan ajaran hidup saya, bahwa saya harus taat. Berkhotbah gampang, belajar taat gampang. Tapi saya pikir hari ini hari terakhir pelayanan saya di Katara. Jadi baru saya ceritakan. Di sana sini saya nggak cerita, cuma di sini. Saya udah pikir besok saya mau pulang. Jadi gampang saya buka saja. Pak, Bu, ada
hal-hal yang indah kamu akan peroleh di depan sana ketika kamu taat sama Tuhan. Dan pesan saya, taatnya jangan sebenarnya. Pelayanan cuma sampai di Malaysia langsung pulang. Pelayanan sampai selesai. Lakukan tugasmu sampai selesai. Lakukan apa yang dia mau dengan detail. Seperti Nuh waktu membangun Bahtera itu, ukurannya, letak pintunya, di mana semua, lakukan seperti yang dia mau. Itu yang bisa saya bagikan.